pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Yuta Dirtanti dengan nomor NIM 8111-422-110 Rombel 3 yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpanas. Pemirsa, kasus korupsi merupakan salah satu permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Pelakunya dominan berasal dari elit politik yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian negara dan menghambat kepentingan orang banyak. Di Indonesia, korupsi bagaikan virus yang menyebar di seluruh pemerintahan hingga ke badan usaha milik negara. Dan upaya pemberantasannya masih stagnan hingga sekarang. Korupsi terkait dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan dapat disalahgunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kroni. Perlu ditekankan bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan publik dan BUMN. Dengan bukti nyata, kekuasaan tersebut pejabat publik dan BUMN dapat 55 menekankan atau memeras mereka yang membutuhkan jasa pemerintah atau BUMN. Kategori korupsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk proyek-proyek pekerjaan merupakan korupsi terbesar yang mengeruk uang masyarakat yang berasal dari APBD dan APBN. Dikutip dari Azus 2020, pada setiap tahun 45% lebih dana APBN digunakan untuk penggadaan barang atau jasa. Tahun 2020 biaya untuk belanja barang atau jasa atau modal mencapai lebih dari 1.200 triliun dan pada setiap tahun makin besar bersamaan dengan berkembangnya kemajuan perkembangan pada semua aspek. Terhitung dari tahun 2004 hingga tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelesaikan 820 kasus lebih, di mana 70%-nya adalah kasus korupsi dalam penggadaan barang atau jasa, baik dalam bentuk suap, penerimaan gratifikasi, penerimaan fee, dan dana kickback. Diketahui bahwa hampir tidak ada proses pengadaan barang atau jasa atau tender pemerintah yang dilakukan tanpa korupsi. Salah satu kasus korupsi yang dananya bersumber dari APBN adalah kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuhan. Sesuai dengan penelitian ini, yang akan dibahas kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Awal mula pembangunan shelter tsunami di Labuhan pada tahun 2014. Shelter tsunami merupakan fasilitas umum yang dimana kegunaannya adalah untuk tempat evakuasi atau tempat berlindung saat datangnya bencana tsunami. Masyarakat akan berbondong-bondong datang ke shelter tsunami saat tsunami datang untuk mencari perlindungan. Namun lain halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saat tsunami datang melanda pada tanggal 22 Desember 2018 lalu, shelter tsunami yang telah dibangun oleh Pemprov Banten tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena pembangunannya tersendat lantaran kasus korupsi. Kerugian negara dikembalikan oleh terpidana kasus korupsi shelter tsunami di Kecamatan Labuhan, Banten, yaitu Takwin Ali Muhtar atau TAM sebanyak 4678 miliar secara tunai ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang untuk mengembalikan ke kas negara. Selain TAM, dua terpidana lain yang terlibat masing-masing dijatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan, yaitu Ahmad Gunawan atau AG dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR dan Wiyarsono Joko atau yang disebut WJ dari PT Tindar Sejahtera selaku Project Manager. Pada tahun 2018, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman kepada semua terdakwa. TAM divonis 1 tahun 3 bulan dan 50 juta rupiah sebagai pengganti 2 bulan penjara. Selain itu, TAM didenda tambahan sebesar 4,716 miliar rupiah. Selain itu, AG dan WJ divonis denda 1 tahun 3 bulan dan 50 juta rupiah sebagai pengganti 3 bulan kurungan. Pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuhan menjadi mangkrak karena adanya kasus korupsi, sehingga bangunan tersebut tidak berfungsi. Pada tahun 2014, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan atau PBL Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR menganggarkan sebesar 18,2 miliar rupiah untuk pembuatan shelter tsunami Labuhan Pandeglang. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Tindar Sejahtera. Kemudian pada September 2015, penyidik dari Kepolisian Polda Banten menyelidiki pembangunan shelter Labuhan. Penyelidikan dilakukan karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak. Pekerjaan proyek juga sempat terhenti berkali-kali. Pemenang proyek pada tahun 2015 sempat menghentikan proyek. Penyelidikan kasus ini kemudian melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk memeriksa apakah proyek tersebut merugikan negara. Akibatnya, proyek tersebut diketahui negara merugi 16 miliar rupiah. Pembangunan gedung 3 lantai ini dianggap gagal total atau total loss. Tidak adanya kejelasan tidak lanjut dari pemerintah mengenai pembangunan shelter ini. Dilansir dari Nasmudin tahun 2018, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebut jika bangunan ini memang pembangunannya tersendat lantaran kasus korupsi. Irna mengatakan bahwa proyek pembangunan shelter tsunami ini di Labuhan
dikerjakan oleh pihak provinsi. Adapun saat ini kasusnya telah diusut oleh Polda Banten. Untuk itu, dia sudah meminta izin pada Pemprov untuk diambil oleh Pemkab Pandeglang dan dilanjutkan pembangunannya. Namun belum ada kejelasan prosesnya setelah disampaikan ke Kapolres Pandeglang. Apakah boleh diambil alih karena masih dalam tahap penyelidikan Polda Banten? Harapan Ina sebagai Bupati Pandeglang jika nantinya diambil oleh Pemkab Pandeglang, maka shelter tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lalu dikonfirmasi oleh Aulia Irawan selaku Kepala SUB Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Banten bahwa skema pekerjaan tersebut berawal dari Kemen PUPR pusat memberikan bantuan berupa pembangunan shelter untuk beberapa lokasi yang rawan bencana tsunami. Anggaran dari pusat yang bernilai 10-20 miliar untuk membangun shelter, dana tersebut turun ke Satuan Kerja PBL provinsi untuk dialokasikan ke kabupaten atau kota. Kemudian pada saat pengerjaan terindikasi korupsi karena timbulnya putusan hukum di persidangan, maka konstruksi ini berhenti dan dijadikan barang bukti untuk diproses di kepolisian. Maka dari itu konstruksi tersebut putus kontrak. Mendahulukan pembangunan jalan, jembatan yang lebih langsung ke masyarakat yang didahulukan pembangunannya daripada melanjutkan pembangunan shelter tersebut. Upaya perbaikan pasti ada, hanya saja upaya hukumnya belum selesai, yaitu pengembalian keuangan negara belum terpenuhi seutuhnya sampai dengan terselesaikannya kasus ini. Terbayar semua kerugian negara, baru pembangunan shelter ini ditindaklanjuti. Jika proses pengembalian kerugian negara sudah selesai pun, harus mengajukan pengajuan ulang kembali ke Kemen PUPR pusat karena harus dengan persetujuan materi. Demikian yang saya laporkan saat ini. Juta Dirtanti dan segenap kru yang bertugas undur diri, terima kasih dan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.